Makan bersama dan pesta hajatan sudah jadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Namun, dalam berbagai kesempatan, puluhan orang justru mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan yang dihidangkan. Proses masak tak higienis, adanya bahan pangan berbahaya, hingga kadaluarsa bisa jadi memicu keracunan. Puluhan warga Kelurahan Nogotirto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pusing, mual, muntah, dan diare. Gejala itu mereka alami usai menyantap hidangan sumbangan dari salah satu warga setelah kerja bakti mempersiapkan Hari Raya Idul Adha bulan Juni lalu. Saya kok muntah-muntah, tak tanyain kenapa. Tadi maem di masjid. Ya, terus saya tak kira cuma anak saya sendiri, saya diem. Terus ada beberapa warga yang telepon, Pak ini kok seperti ini, ada yang mual, ada yang diare, ada yang pusing-pusing, kan gitu. Sementara nasib serupa juga dialami puluhan warga Kampung Kalilom Indah Seruni, Kelurahan Kaligedinding, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur yang mengalami pusing, mual dan muntah hingga harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala keracunan itu setelah mengonsumsi olahan daging kurban. Hasil pemeriksaan makanan di laboratorium oleh pihak Dinkes Surabaya mengungkap penyebab keracunan warga Kenjeran bersumber dari olahan daging kurban yang tidak bersih dan kurang matang. Jelaskan apa aja sih yang diperiksa oleh kemarin kita sate, gulai, krengsengan, sama air. Berarti dagingnya mentah juga iya Bu, daging mentahnya? Yang sudah olahan. Keracunan makanan juga menimpa 30 orang warga desa Truni, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mereka dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Gejala yang dirasakan bersamaan itu muncul setelah mereka menyantap hidangan dari sebuah acara hajatan di rumah salah satu warga. Tak dipungkiri, proses masak tak higienis dan bahan makanan yang kedaluarsa hingga tercemar zat berbahaya bisa jadi faktor penyebab banyaknya kasus keracunan massal. Apalagi, keracunan makanan umumnya juga terjadi akibat kontaminasi bakteri. Dalam banyak kasus, bakteri seperti Salmonella dan E. coli paling banyak mengontaminasi makanan yang tidak higienis. Pintu masuknya bisa dari orang, ya, misalnya si orangnya tidak menjaga higien yang baik, dia lupa cuci tangan pada saat proses, lupa misalnya pada saat dia setelah dari toilet lupa cuci tangan, bisa ada yang kayak gitu, atau dianya lupa menjaga kebersihan gunting kuku, jadi kotor tangannya, atau dianya sendiri juga pada saat dia handling untuk makanan dianya sendiri lupa, oh tadi talenannya sudah dipakai untuk misalnya memproses atau memotong-motong bahan yang mentah, kemudian dia pakai untuk memotong bahan yang siap saji atau siap makan, itu kan kontaminasi. Makanan yang terkontaminasi bakteri maupun virus, bila masuk ke dalam pencernaan, bisa menimbulkan gejala keracunan dari gejala ringan hingga berat. Gejala ringan berupa pusing, mual, muntah, dan diare. Namun, untuk makanan yang terkontaminasi bakteri Clostridium botulinum bisa menyebabkan gejala lebih serius akibat toksin yang dihasilkan bakteri itu. Kalau yang toksin tadi mengkontaminasi makanan dan makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia, manusianya bisa menjadi adanya gejala keracunan makanan dengan adanya menyerang ke saraf gitu ya. Jadi bisa kalau ke saraf ya berarti bisa ada kelumpuhan otot seperti itu. Itu yang lumayan signifikan gitu ya, berbahaya. Menjaga kebersihan selama memproses bahan pangan mentah menjadi makanan siap saji mutlak diperlukan agar tak sampai keracunan. Apalagi jika makanan dipersiapkan untuk dikonsumsi banyak orang. Tim Liputan melaporkan.